Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang diare dan konstipasi yang beranggotakan saya Anisara, saya Ita Nurmana Fauzia, saya Aji Sutisna, saya Lisa Farani, saya Vina Juwina, saya Raida Utami. Yeah, this Virginia, straight from the country right there with my... Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang diare dan konstipasi. Adapun poin-poin penting yang akan kami bahas yaitu tentang definisi, patofisiologi, klasifikasi, etiologi, manifestasi, diagnosa, terapi, dan studi kasus. Nah, pembahasan pertama yang akan kami bahas yaitu tentang apa itu diare. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi diare. Jadi, apa itu diare? Diare adalah keadaan di mana frekuensi defekasi meningkat abnormal dari keadaan biasanya dan biasanya berupa cairan, kekurangan cairan elektrolit. Diare adalah buang air besar atau defekasi dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair atau setengah padat, atau BAB lebih encer lebih dari 3 kali per hari. BAB tersebut dapat disertai atau tanpa disertai dengan darah atau lendir. Patofisiologi diare. Diare adalah ketidakseimbangan antara absorpsi air dan sekresi air atau elektrolit. Pada keadaan normal, absorpsi air dan elektrolit lebih besar dibandingkan ekskresi. Diare sekretori dapat terjadi jika dalam saluran pencernaan terdapat zat-zat sejenis vasoaktif peptide intestinal atau toksin bakteri yang meningkatkan sekresi atau menghambat absorpsi air atau elektrolit dalam jumlah yang besar. Adanya gangguan absorpsi suatu zat dalam intestinal yang menyebabkan diare osmotik, inflamasi di usus halus yang menyebabkan diare eksudatif dan terjadi sekresi mukus, protein atau darah dalam usus halus. Lalu adanya infeksi baik non-invasif atau invasif. Pada non-invasif atau enterotoksigenik, taksin yang diproduksi akan terikat pada mukosa usus halus, namun tidak termasuk mukosa. Dan pada diare invasif, diare menyebabkan kerusakan dinding usus berupa nekrosis atau ulcerasi dan menyebabkan sekretorik eksudatif. Penyebab diare lainnya yaitu seperti parasit menyebabkan kerusakan berupa ulkusi yang besar atau histolitika. Lalu kerusakan pili yang penting untuk penyerapan air dan elektrolit dan zat makanan G. lamblia. Lalu obat antimikroba dapat merubah flora normal dalam saluran pencernaan, sedangkan obat lain seperti laktasib dapat meningkatkan motilitas saluran pencernaan. Lalu selanjutnya ada klasifikasi diare. Diare berdasarkan penyebabnya dapat dibagi menjadi 6. Yang pertama ada diare osmotik, yang kedua ada diare sekretori, ketiga diare karena pengaruh makanan, keempat diare akibat malabsorpsi asam empedu lemak, yang kelima ada diare inflamatorik, yang keenam ada diare karena infeksi. Diare karena infeksi terbagi lagi menjadi 3, yaitu ada infeksi yang disebabkan oleh bakteri, yang kedua disebabkan oleh virus, dan yang ketiga disebabkan oleh parasit atau protozoa. Berdasarkan patofisiologi, yang pertama diare osmotik. Diare akibat adanya bahan yang tidak dapat diabsorpsi oleh lumen usus, kemudian terjadi hiperosmoler dan terjadi hiperperistaltis. Selanjutnya diare sekretori. Terjadi akibat stimulasi primer dari enterotoksin atau oleh neoplasma. Diare akibat gangguan motilitas usus. Terjadi akibat gangguan pada kontrol otonomi. Etiologi diare. Yang pertama infeksi virus disebabkan oleh rotavirus, adenovirus, oleh bakteri Shigella, Salmonella, E. coli, Vibrio, yang disebabkan oleh parasit seperti protozoa, E. holistica, Balantidium coli, dan yang disebabkan oleh cacing perut diantaranya Ascariasis, Trichuris, Strongyloides, dan jamur Candida. Yang kedua malabsorpsi, karbohidrat, intoleransi laktosa, lemak atau protein. Yang ketiga yang disebabkan oleh makanan seperti makanan basi, makanan beracun, atau alergi terhadap makanan. Yang keempat imunodefisiensi, selanjutnya psikologis, rasa takut dan cemas. Penyebab tidak langsung seperti higien dan sanitasi, perilaku masyarakat,
lingkungan hidup, rumah, iklim, kasus infeksi yang tinggi, kekurangan enzim, pendidikan dan sosial ekonomi, pengaruh psikis, terkejut, atau ketakutan. Manifestasi klinik. Diare dibagi menjadi dua, yakni diare akut dan kronik. Infeksi merupakan penyebab utama diare akut, baik oleh bakteri parasit maupun virus. Penderita diare akut sering mengeluh flatulen, malaise, nyeri lambung, diikuti berat badan turun, anoreksia, dan lemah. Diare yang menyebabkan kekurangan cairan akan menyebabkan pasien merasa haus, lidah kering, tulang pipi menonjol, tugar kulit menurun, hipotensi, takikardi, dan suara menjadi serak. Gangguan biokimiawi seperti asidosis metabolik akan menyebabkan frekuensi pernapasan menjadi lebih cepat dan dalam. Komplikasi dehidrasi merupakan akibat yang paling utama dari kehilangan cairan dan elektrolit secara mendadak. Berdasarkan derajatnya dibagi menjadi 3, yaitu dehidrasi ringan bila kehilangan cairan mencapai 5% dari berat badan, dehidrasi sedang bila kehilangan cairan antara 5-10% dari berat badan, dan dehidrasi berat jika kehilangan cairan lebih dari 10% dari berat badan. Baik, selanjutnya di sini ada diagnosis dibuat dengan menemukan telur di dalam tinja. Pemeriksaan penting dalam tinja ialah terhadap parasit dan telur cacing. Sama pentingnya dalam keadaan tertentu adalah tes terhadap darah samar. Secara makroskopik, warna tinja dapat dipengaruhi oleh jenis makanan, kelainan dalam saluran usus, dan oleh obat-obatan yang diberikan. Adanya lendir berarti rangsangan atau radang dinding usus. Jika lendir tersebut berada di bagian luar tinja, lokalisasi iritasi itu mungkin usus besar. Jika bercampur baur dengan tinja, mungkin sekali usus kecil. Adanya darah dapat menjadi petunjuk lokasi perdarahan. Makin proksimal terjadinya perdarahan, darah bercampur dengan tinja sehingga makin hitam warnanya. Merah muda biasanya oleh perdarahan yang segar di bagian dista. Pada pemeriksaan mikroskopis, usaha mencari protozoa dan cacing merupakan maksud terpenting. Baik, kemudian di sini ada terapi diare. Tujuan terapi yaitu untuk mencegah gangguan keseimbangan air, elektrolit, dan asam basa, memberikan terapi sistematik, menghilangkan penyebab diare, dan mengatasi gangguan karena diare. Kemudian di sini ada terapi non farmakologi. Pemberian edukasi sebagai langkah pencegahan meliputi yang pertama hygiene perorangan dan sanitasi lingkungan, kemudian mengonsumsi makanan yang sehat, kemudian menghindari makanan yang berangsang peristalti usus seperti makanan padat, pedas, produk susu, dan makanan berserat. Imunisasi, pemberian vaksin seperti Salmonella typhi vaksin, Shigella vaksin, V. cholera vaksin, rotavirus vaksin seperti live oral vaksin. Produksi merek digunakan untuk anak-anak. Penambahan suplemen zinc pada anak-anak untuk mengurangi tingkat keparahan dan durasi diare. Suplemen zinc dapat mengurangi produksi tinja dan pengurangan pengeluaran tinja pada posisi 20 mg per 5 ml sirup yang mengandung zinc atau 20 mg pada tablet yang mengandung zinc sulfat, glukonat, atau asetat. Kemudian untuk mencegah berulangnya episode diare, pada studi menunjukkan bahwa 10-20 mg anak-anak dan 10 mg bayi kurang lebih 6 bulan pada pemberian zinc per hari selama 10-14 hari akan mengurangi berulangnya episode diare 2-3 bulan setelah pemberian regimen terhadap zinc diberikan. Penambahan vitamin A pada bayi dan anak untuk pencegahan diare karena infeksi dan paparan HIV. Terapi farmakologi, loperamid, contoh obat Lodia loperamid 2 mg, bentuk sediaan tablet. Dosis penggunaan obat ini harus sesuai dengan petunjuk dokter. Dewasa, awal 2 tablet, kemudian 1 tablet setiap habis diare atau mencret, maksimal 8 tablet per hari. Anak-anak di bawah 8 tahun, awal 1 tablet, kemudian sesuai kebutuhan maksimal 4-6 tablet per hari. Aturan pakai sebelum atau sesudah makan. Yang kedua, Actifad Attafugit, contoh obat Neodiatab, bentuk sediaan tablet. Dosis dewasa dan anak-anak 12 tahun atau lebih, 2 tablet setiap setelah buang air besar, maksimum penggunaan 12 tablet dalam waktu 24 jam.
Studi kasus diare. Seorang anak berumur 9 tahun mengeluh mencret sebanyak 7 kali dalam sehari serta memiliki gejala lain seperti wajah pucat dan badan lesu, mulut, dan kulit kering. Dilihat dari frekuensi BAB yang sering dan bentuk feses yang dikeluarkan cair, dapat dikatakan pasien mengalami diare serta dengan dehidrasi. Pasien telah mengkonsumsi oralit sebanyak 300 ml setelah BAB untuk menghindari dehidrasi. SOAV subjektif. Anak 9 tahun mengalami BAB mencret sebanyak 7 kali dalam sehari dan mengalami gejala wajah pucat, badan terasa lesu disertai dengan mulut dan kulit kering. Objektif. Pasien mengonsumsi oralit untuk mencegah dehidrasi. Asemen. Dalam menangani kasus diare, pasien sebaiknya mengonsumsi obat yang berfungsi untuk menghentikan atau mengurangi frekuensi BAB, memadatkan feses, menyerap kelebihan air dan toksin penyebab diare. Flan. Sebaiknya pasien mengkonsumsi obat Atafugil 3 kali sehari sebanyak 1 tablet. Tablet Atafugil hanya boleh dikonsumsi selama 2 hari. Jika setelah 2 hari diare belum membaik, maka sebaiknya konsultasikan dengan dokter dan lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Konstipasi adalah kesulitan atau jarang defekasi yang mungkin karena feses keras atau kering sehingga terjadi kebiasaan defekasi yang tidak teratur, kurang aktivitas, asupan cairan yang tidak kuat, dan abnormalitas usus. Secara umum, konstipasi adalah suatu penurunan frekuensi defekasi yang tidak teratur disertai dengan mengejan saat defekasi, dengan kesulitan keluarnya feses yang sangat keras dan dapat menyebabkan nyeri pada rektum. Selanjutnya, etiologi. Penyebab umum konstipasi. Kebiasaan defekasi yang tidak teratur dan mengabaikan keinginan untuk defekasi dapat menyebabkan konstipasi. Klien yang mengonsumsi diet rendah serat dalam bentuk hewani dan karbohidrat murni, kurangnya olahraga yang teratur, obat penenang, lansia, kelainan saluran gastrointestinal, kondisi neurologis yang menghambat impuls saraf ke kolon, peningkatan stres psikologi, penyakit-penyakit organik, umur. Patofisiologi. Dorongan untuk defekasi secara normal dirangsang oleh distensi rektal melalui 4 tahap kerja antara lain: rangsangan refleks, penyekat rektoanal, relaksasi otot sphinkter internal. 1. Relaksasi otot sphinkter eksternal. 2. Otot dalam region pelvik dan peningkatan tekanan intraabdomen. Manifestasi klinis. 1. Perut terasa begah, penuh, dan bahkan terasa kaku karena tumpukan tinja. 2. Tinja menjadi lebih keras, panas, dan berwarna lebih gelap dari biasanya. 3. Pada saat BAB, tinja sulit dikeluarkan. 3. Pada saat BAB, tinja sulit dikeluarkan. 4. Terdengar bunyi-bunyi dalam perut. 5. Bagian anus terasa penuh seperti terganjal sesuatu disertai sakit. 6. Frekuensi buang angin meningkat disertai bau yang lebih busuk dari biasanya. 7. Terkadang mengalami mual atau muntah jika susah parah. Diagnosa konstipasi. Pemeriksaan dengan menggunakan stetoskop pada bagian perut digunakan untuk mendengar suara gerakan usus besar
serta mengetahui adanya sumbatan. Usus selain itu ada pemeriksaan dubur diraba, tujuan yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya wasir, hernia, dan juga adanya tumor dubur yang menyebabkan kesulitan untuk buang air besar. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium yang tujuannya untuk mendeteksi faktor resiko konstipasi seperti gula darah, kadar hormon tiroid, anemia akibat adanya darah dalam dubur. Terapi farmakologi. 1. Nama obat. Facilium, obat pembentukan massa yang berasal dari alam. Pasien harus diberi asupan cairan yang cukup untuk menghindari gangguan usus. Tidak boleh diminum sesaat sebelum tidur. Pemakaian yang dianjurkan 1 saset dalam segelas air untuk 1-3 kali pemakaian per hari. Untuk anak-anak di bawah 6 tahun dapat diberikan setengah saset atau kurang dari setengah dosis dewasa. Untuk selanjutnya terapi non farmakologi. Diet tinggi serat, yaitu mengkonsumsi buah, sayuran, dan sereal. Sangat dianjurkan. Cara ini sebaiknya dicoba sebelum pasien menggunakan laksatif. Minum susu dapat meningkatkan pergerakan dari usus. Lakukan olahraga dan aktivitas fisik secara teratur untuk membantu mencegah konstipasi. Olahraga yang dilakukan sesuai umur dan kemampuan pasien akan memperlancar sirkulasi dan meningkatkan tonus otot usus. Latihan usus besar. Melatih usus besar adalah suatu bentuk latihan perilaku yang disarankan pada pasien penderita konstipasi yang tidak jelas penyebabnya. Pasien dianjurkan meluangkan waktu 5-10 menit setelah makan untuk melakukan gerakan yang bermanfaat pada usus besar. Studi kasus konstipasi. Seorang pasien umur 10 tahun mengalami konstipasi dengan gejala sakit pada saat BAB dan keluarnya sedikit sekali, kadang-kadang 4 hari sekali. Oleh karena itu, pasien berkonsultasi dengan dokter dan diberikan resep obat Facilium dengan dosis 1 saset dan minum 3 kali dalam sehari. Tetapi setelah 2 hari mengkonsumsi obat tersebut, gejala konstipasi masih tetap terasa. SOAP atau disingkat dengan SOAP. S. Subjektif. Pasien mengalami kesakitan saat BAB. BAB-nya keluarnya sangat sedikit, kadang-kadang sehari 4 kali. O. Objektif. Obat yang dikonsumsi yaitu Facilium 1 saset 3 kali sehari. A. Assessment. Dalam penggunaan obat, pasien telah mengkonsumsi secara tepat dalam dosis maupun aturan pakainya, tetapi obat tersebut tidak efektif dalam mengatasi gejala konstipasi yang dialami pasien. P atau plan P. Dikarenakan obat Facilium yang dikonsumsi pasien tidak dapat mengatasi gejala konstipasi, maka sebaiknya pasien mengganti obat tersebut dengan obat golongan bisakodil. Dikarenakan obat golongan bisakodil yang berbentuk tablet memiliki efek yang lama, sebaiknya pasien menggunakan obat golongan bisakodil dengan bentuk sediaan supositoria atau dimasukkan ke dalam rektum. Dengan bentuk sediaan ini, efek obat terasa cepat sekitar 30 menit. Jika setelah 1-2 minggu mengkonsumsi obat pencahar dan tidak terjadi perubahan, maka perlu dirujuk ke dokter. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From the country right there with my kinfolk, goes in my mouth, and they put 26s on Benz all